Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Rasul pertama yang diutus Allah. Jangan lupa subscribe agar kamu masuk surga. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh adalah Nabi yang sangat sabar sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah. Nabi Nuh bernama lengkap Nuh bin Lamiq bin Muttaushalakh bin Khanuh, Idris bin Yarid bin Mahilail bin Qanin bin Anusi bin Sya'id bin Adam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal. Allah mengutus Nabi Nuh kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr anak-anak Adam yang saleh dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh berlangsung sangat lama. Allah berfirman, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim." Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Selama 950 tahun ini, Nabi Nuh berdakwah dengan segala cara, tanpa mengenal waktu siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Tulis Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Nuh putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah. Nabi Nuh lalu berdoa kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118, yang artinya dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka berilah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun, hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh berkecil hati dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir, termasuk anak Nabi Nuh yaitu Kanan, binasa dalam azab tersebut. Diceritakan bahwa Kanan ini adalah anak Nabi Nuh yang durhaka. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Khan, Yafits, dan Kanan. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh berada di dalam kapal kecuali Kanan. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh ayahnya sendiri. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.
Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, serta diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini.